Pemirsa, hari kedua libur Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Lampung ramai para pemudik. Iya, sebanyak 24.000 penumpang menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Ya, pemirsa, Pelabuhan Bakauheni masih ramai pemudik sejak pagi hingga Selasa sore. Berdasarkan data 31 Maret ini ada sebanyak 24.000 yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, total sekitar 5.600 kendaraan yang menyeberang. ASDB memberlakukan diskon tarif khusus arus balik Bakauheni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Diskon berlaku mulai 3 April pukul 12 siang hingga 7 April pukul 12 siang. Pemirsa, untuk memantau situasi arus balik mudik Lebaran 2025, kita sudah tersambung dengan rekan Hadisti Arifa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Hadisti, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada pagi hari ini terpantau ramai, baik yang tiba di daerah operasional 1 Jakarta atau di Stasiun Senen Jakarta ini, ataupun juga yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Senen Jakarta. Nah, terkait arus balik, tampaknya memang ini sudah terjadi pada H+2 Lebaran, di mana untuk hari ini saja tercatat ada lebih dari 31.000 penumpang yang turun atau tiba di daerah operasional 1 Jakarta, yakni Stasiun Senen dan juga dari Stasiun Gambir, di mana angka ini juga masih dapat terus berubah mengingat tiket perjualan juga masih terus diberlakukan ataupun masih terus tersedia dari sejumlah wilayah menuju ke Jakarta ini. Untuk prediksi puncak arus balik memang ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga tanggal 7 April nanti. Nah, selain kedatangan ataupun arus balik untuk pemudik juga ini tampaknya masih tinggi peminatnya, karena untuk hari ini saja ada lebih dari 46.000 penumpang ini yang akan berangkat, yang didominasi juga oleh para pemudik ke sejumlah wilayah dari daerah operasional 1 Jakarta, baik dari Stasiun Senen ataupun juga dari Stasiun Gambir. Nah, sementara itu juga memang lonjakan penumpang sudah terjadi pada periode masa angkut Lebaran ini, yakni terhitung pada tanggal 21 Maret lalu hingga 11 April nanti, di mana PT KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menjual lebih dari 769.000 tiket, yang mana ini menunjukkan okupansi mencapai 73% dari total ketersediaan. Dan bagi Anda pemirsa ini yang masih akan melakukan aktivitas mudik di pasca Lebaran, masih tersedia tiket yang dijual oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, di mana hingga 11 April nanti masih akan ada tersisa sekitar 278.000 tiket ke sejumlah wilayah. Nah, adapun wilayah-wilayah yang menjadi favorit baik untuk keberangkatan ataupun juga kedatangan ini adalah dari Kutuarjo, kemudian Purwokerto, dan juga dari Surabaya. Kemudian PT KAI untuk mengatasi lonjakan penumpang pada masa angkut Lebaran ini memang melakukan upaya penambahan armada kereta, di mana pada periode 21 Maret lalu hingga 11 April nanti akan ada total sebanyak 1.858 KA atau perjalanan, yang rata-rata per hari akan ada sebanyak 84 perjalanan kereta api, baik itu dari Stasiun Senen Jakarta ataupun juga dari Stasiun Gambir. Sementara kalau kami melihat situasi di Stasiun Senen pada hari ini, pada pagi hari ini memang terus terjadi lonjakan, terus terlihat memang untuk kedatangan ini mendekati pada jadwal keberangkatan, sehingga dihimbau juga kepada para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, mengingat agar dapat terhindar dari keterlambatan. Sementara demikian, Yasmin. Ya, baik. Ternyata masih banyak calon pemudik yang akan berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta ke sejumlah wilayah. Terima kasih rekan Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali Hadisti. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini di gerbang tol Cikatama. Sudah bergabung bersama kami rekan Camar Haenda di lokasi. Selamat pagi Camar. Ya, selamat pagi Yasmin.
situasi di gerbang tol Cikatama pagi hari ini, apakah kepadatan kendaraan masih terjadi di sana? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, pada pagi hari ini situasi dan kondisi masih terpantau ramai lancar. Dan sebelumnya untuk kami sampaikan bahwa kemarin sudah diberlakukan sistem kontraflow yang berakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat karena adanya ketersendatan di wilayah kilometer 30 sampai dengan 45. Untuk itu dilakukan sistem kontraflow dari kilometer 55 sampai dengan 70. Namun saat ini sudah dihentikan. Dan kami melihat untuk arah Trans Jawa menuju Jakarta ini sudah mulai dibuka normal kembali, yang sebelumnya ini hanya satu jalur saja. Informasi terakhir yang kami dapat dari Jasa Marga bahwa ada 1,9 juta masyarakat dari Jabodetabek yang meninggalkan Jakarta dan sekitarnya menuju ke Trans Jawa, dan sebanyak 726.000 diantaranya ini merupakan mereka yang meninggalkan Jakarta dan sekitarnya menggunakan gerbang tol Jakarta Cikampek ataupun Cikampek Utama. Artinya kalau dibandingkan dengan hari-hari normal atau hari bukan mudik, ini meningkat sebanyak 129%. Dan arus balik ke Jakarta ini juga sudah mulai terlihat meskipun belum signifikan, karena puncaknya sendiri akan terjadi pada tanggal 6 April 2025. Dan untuk sejumlah rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan pada rekayasa lalu lintas ini pada tanggal 3 dan juga tanggal 4 April. Sementara untuk puncaknya, sekali lagi pada tanggal 6 April, ini belum tahu apakah akan dilakukan sistem kontraflow ataupun juga rekayasa lalu lintas. Kalau kita lihat di layar televisi Anda, ada sebanyak 15 gerbang tol atau gardu tol yang dipersiapkan agar masyarakat ataupun juga para pemudik ini tidak terjadi ketersendatan. Dan antisipasi untuk arus balik dari Trans Jawa ke Jakarta, nantinya akan ada pengalihan arus yang harusnya menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, nantinya akan dialihkan untuk keluar menuju ke tol Cisumdawu, tol Padalenyi dan juga tol Cipularang. Kemudian juga akan ada jalur fungsional yang akan diberlakukan, yakni di Japek Selatan, Sadang, Bojongmangu, sekitar 31 km. Nantinya juga akan ada diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian apakah akan diberlakukan sistem one way serta sistem kontraflow dari berbagai arah, terutama di kilometer 414 dan kilometer 70. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan sistem kontraflow dan sistem ganjil genap, yang sampai dengan saat ini kami memantau sistem ganjil genap ini tidak terlalu menjadi fokus utama, mengingat situasi dan kondisi juga masih terpantau ramai lancar dan juga terpantau landai, meskipun pada puncak-puncak arus mudik kali ini, terutama di tanggal 28 kemarin dan juga di tanggal 6 Maret nanti, kita akan lihat apakah akan adanya ketersendatan atau tidak, mengingat hal tersebut yang menjadi dasar diskresi yang dilakukan oleh Korlantas Polri. Jumlah pemudik kalau secara keseluruhan, Yasmin dan juga pemirsa, ini menurun 24,34% dari 190 juta ke 140 juta. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan, dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap sejumlah ruas-ruas jalan, terutama bagi mereka yang melalui jalur darat dan juga melalui jalur tol. Namun yang paling penting adalah bagaimana nantinya proses dari antisipasi yang dilakukan oleh pihak dari Jasa Marga beserta dengan Korlantas bersama dengan sejumlah diskresi yang dilakukan, tentunya agar memastikan bahwa pemudik bisa berkendara dengan aman dan nyaman kembali ke rumahnya. Sementara demikian, Yasmin. Ya, Camar, sejauh ini berdasarkan pemantauan Anda di gerbang tol Cikampek Utama, biasanya pada pukul berapa terjadi ketersendatan di gerbang tol? Ya, Yasmin, ketersendatan ini bervariasi tergantung kapan ataupun juga periode lamanya dari masyarakat akan melaksanakan mudik. Biasanya di hari-hari mendekati puncak mudik ini akan terjadi pada pukul 9 sampai dengan pukul 12. Namun apabila di hari-hari biasa atau masih jauh dari puncak mudik ataupun juga puncak arus balik, ini baru terjadi sekitar pukul 3 sore. Artinya ada sejumlah diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memantau jam-jam titik mana saja yang paling ramai dan juga paling rawan untuk terjadi ketersendatan. Oleh karenanya untuk diskresi yang dilakukan selalu dilakukan per 3 jam sekali, utamanya di titik-titik utama seperti di kilometer 30 sampai dengan 55 untuk memantau dan juga memutuskan apakah akan dilakukan kontraflow dari kilometer 70
dan juga kilometer 55, atau sebaliknya di kilometer 425 sampai dengan kilometer 440 biasanya dilakukan pemantauan di sejumlah titik untuk melihat apakah adanya ketersendatan dan layak untuk memenuhi ambang batas. Sekali lagi 5.500 kendaraan per jam itu adalah ambang batas yang ditetapkan untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas. Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Camar Haenda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan.